Tadi pesanannya nasi goreng sambal hijau sama bebek sambal hijau. Oke, ya, ya. Makasih ya Mas ya. Nasi goreng ya? Oke, nanti saya antar aja ya Mas ya. Oke, siap. Halo. Kok chat aku nggak dibales? Iya sayang, sebentar aku lagi kerja sekarang. Chat yang sebelumnya juga nggak pernah dibales. Ya masa aku harus ninggalin pesanan? Kalau kamu emang ada masalah sama yang waktu itu kita omongin, coba deh diobrolin. Masalah apa? Kamu gak usah pura-pura nggak tahu. Kan aku udah bilang aku butuh waktu. Kamu udah ditanyain mama. Kapan kamu mau ngomong serius? Ya, Aku ini udah 30 tahun ya loh, pokoknya- Yo. Semua teman-teman aku udah majang foto baby mereka di mana-mana. iya aku tahu, tapi kasih aku waktu. Waktu berapa lama lagi? Ya sampai aku bisa mikirin bagaimana aku bisa nyelesain masalah ini. Oh, jadi kamu anggap ini tuh masalah buat kamu? Loh, bukan itu Naomi maksud aku. Tadi kan kamu yang bilang kalau ini masalah. Pokoknya kasih tahu aku kalau kamu udah ada jawaban. Jangan lama-lama. Semuanya ada deadline. Lo manggil gue kesini cuma buat ngomongin Naomi doang. Sorry Ren. Soalnya gue nggak tahu gue curhat sama siapa lagi. Tapi gue dengar-dengar lu sekarang detektif cinta. Bantu temen lah, Ren. Mahal. Kalau mau konsultasi sama gue, fee-nya mahal. Nih ya, lo duduk sini depan gue, ngomong sama gue, baru napas kali aja udah gue charge. Lu gitu amat sama temen lu. Ya lo juga aneh sih. Ngomong sama gue, pakai manyun-manyun segala. Kan gue panik. Gue kira kenapa? Cuman gara-gara disuruh kawin. Kayak lu nggak pernah gagal kawin aja lu. Bawa gue. Ren, masalah kayak gini masalah serius. Serius gue. Sekarang gini, kalau emang lo serius, lo bilang sama si Naomi. Nih ya, gue tuh mau serius dulu di karir. Gue pengen jadi chef dulu, terkenal dulu, masuk TV dulu. Terus baru deh, nanti lo gue lamar, gitu. Ya elah Ren lu ah. Sekarang gini, lo ngomong sama Naomi. Sekarang mah gampang masalahnya. Aku tinggal ngomong sayang sama kamu. Tapi nanti kan aku nggak mau. Cuman jadi serpihan rengginang di sampingnya strawberry cheesecake. Hah? Ren, gue serius. Sekarang gini kalau serius juga. Kalau serius lu kenapa nggak mau ngelamar cewek secantik Naomi? Kan aneh lu. Lihat tuh, kakek-kakek sama nenek-nenek. Lo nggak mau kisah kasih lo jadi kayak mereka? Hidup abadi selamanya. Berdua-duaan, mesra-mesraan terus. Iya, mantap tuh. Thank you Ren, sangat-sangat menginspirasi. Lu masih sayang kan sama Naomi? Sayang lah. Ketemuan apa nggak? Udah lama nggak sih, udah 2 minggu setelah dia ngomong gue udah nggak ketemu lagi sama dia. Itu dia. Makanya sekarang mau temuin dia. Ajak ngobrol baik-baik, pelan-pelan. Tapi gue masih butuh waktu Ren, gue stres mikirinnya. Iya, sampai kapan? Nih, bentar lagi Valentine. Lu atur rencana deh. Ketemuan sama dia. Ajak nonton kek, ajak makan kek, ajak dinner. Dinner di mana? Di sini. Yah, lu pacaran udah lama masih nggak tahu cewek lu sukanya apa? Justru kalau udah tambah lama, tambah bingung mikirnya. Lu bantu lah, bantu pikirin gue lah, apalah. Apa
apa ya? Susah juga kalau begini nih. Mikir yang tiba-tiba itu tuh yang gue susah. Nih, Tapi tenang, semua ada di tangan detektif cinta. Gue tinggal mikirin sedikit, nanti masalah lu pasti beres ya. Tenang aja lo, yo. Kita kan friend. Kalau soal kayak gini masalahnya tuh di lo bisa atur sendiri. Cuma lo tinggal panggil aja si Nominya, ajak ngomong baik-baik, kelar deh. gini deh. Hari ini lo makan gratis, khusus buat lo. Ya kalau begitu sih emang lo butuhnya cuma komunikasi doang. Udah, perempuan tuh gitu, lo ajak ngomong aja juga beres masalahnya. Nggak perlu bantuan gua. Gua endorse lo makan seminggu. Nggak deh, sebulan. Sebulan lo makan gratis. Seumur hidup lo makan gratis. Nah gitu dong. Yang penting kan ada keterikatan di antara kita. Nih, nasi goreng lo. Thanks ya, men. Seumur hidup makan di sini. Yo, nasi goreng cumi mah enak. Warna hitamnya ada rasanya. Ini nasi goreng gosong. Kenyang nggak kanker gua. Lu kenapa sih, Fit? Aduh Ren, lo gimana sih Ren? Gue kan sengaja nutup kantor seminggu sebelum Valentine. Lo dateng-dateng malah bawa klien. Nah, emangnya lu tuh kenapa? Sakit? Tipes? Aduh. Aduh. Ini reaksi tubuh gue kalau lagi deket-deket hari Valentine. Gue kena virus Valentine. Bakalan berat hidup gua kayaknya nih. Emang teman lo bisa bayar jasa lo apa? Bukannya teman lo tuh anaknya pas-pasan ya? Ini, kalau ini, gue ikhlas dah. Namanya juga bantuin temen. Temen lagi susah masa kita nggak bantuin. Mau nggak mau lah. Pokoknya kita harus nolongin temen. Kesono. Aduh, sorry Ren. Gue jadi makin parah gara-gara denger omongan lo barusan. Tapi lo mau ya bantuin ya? Ren, kan udah jelas itu cewek minta dikawinin. Ya udah tinggal kasih cincin kawin aja selesai masalahnya. Masalahnya cowoknya belum siap buat kawin. Dia mau ngajak ngomong si ceweknya dulu. Dan ceweknya agak kaku. Makanya dia butuh momen tertentu buat si cowok untuk ngajak si cewek ngomong. Biar hatinya lunak gitu. Ya Ren, mau dibawa dinner ke Korea kek, atau mau lo kasih coklat dari Mesir kek. Itu cewek gak butuh semua itu. Yang dia butuh tuh cuman kepastian. Cewek tuh butuh kepastian Reno. Nah, kepastian itu akan terjawabkan oleh si cewek kalau misalnya si cewek itu diajak pergi kemana ke yang bikin momen jadi wah. Iya kan? Pintar kan gua? Cerdas kan? Ya gak sih? Ya terserah lo deh Ren. Gue lagi pengen rebahan, gue pengen libur. Jadi lu mau gak bantuin gua? Ren, beneran nih, gue lagi gak enak badan. Gue benci banget pokoknya sama hari Valentine. Lagian kenapa sih? Lu tuh bisa sebel banget sama hari Valentine. Ya, soalnya tuh pasangan-pasangan tuh mendadak jadi lebay. Mesranya tuh loh, berlebihan. Makanya sekarang gue butuh bantuan lu. Lu harus bangkit untuk nolongin gue nih sama masalah ini. Udahlah, gak usah lemes-lemesan gitu. Iya deh, iya. Emang rencana lo apaan? Ini dia. Namanya Naomi Karisa Wijaya. Umurnya 30 tahun. Nah, dia ini anak dari Arkian Wijaya. Seorang investment banker yang menangani banyak perusahaan high profile di Indonesia. Dia juga pewaris tunggal dari jaringan Glam Magazine, majalah fashion high-end kita. Terus kekasihnya Mario Adi Nugroho, 35 tahun, calon chef terkenal.
Tapi karena dia idealis, dia nggak mau tuh kerja sama bapaknya. Dia bikin warung sendiri. Terus satu hubungan, complicated dan agak renggang. Yang cewek minta dikawinin, yang cowok belum siap. Masih ngejar karir, belum settle. Terus juga jiper. Karena si cowok ini ngerasa tuh dirinya tuh datang dari golongan menengah. Nah, tugas kita ini adalah gimana caranya biar hubungan keduanya ini balik lagi nih. Nah, sama satu lagi kita harus tahu apa kira-kira persembahan yang Mario bisa kasih ke Naomi di hari Valentine. Nah, Terus lo udah dapet info apa aja soal Naomi? gampang. Tanya aja dulu sama temen-temennya. Gini ya Mas, kalau Mas ngomongin Naomi berarti Mas itu ngomongin fashion dan lifestyle Jets ya. Makasih. Aduh, kesana keluarnya. Setahu gue sih, dia suka jalan-jalan ke Eropa. Coba ditanya sama Sisi, sahabatnya Naomi. Hah? Sisi? Oh, Sisi mah udah kenal lama sama Naomi. Orang mereka temenan dari SD. Waalaikumsalam. Iya, yang aku tahu sih ya, Sisi itu jadi pemret di majalah punya Naomi. Dengar-dengar sih, kalau nggak salah, mereka itu karena temenan, makanya Sisi jadi pemret. Beruntung ya. Gue juga mau diajak jalan sama Sisi. Apalagi bertiga sama Naomi, mantul. Sisi, Iya Sisi itu sahabatnya Naomi. Dia juga pimpinan redaksi majalah Glam. Kayaknya kita harus ngulik dia deh. Siapa tahu dia punya informasi banyak. Halo Mbak Sisi. Mbak, biasa ya aku mau sulam bibir, setrika wajah sama vitamin C deh. Boleh, kita lagi ada serum terbaru. Aman Mbak? Dijamin, abis itu langsung semua cowok pada kelop-kelopak sama Mbak Sisi. Mbak bisa aja. Tapi dokter Bayu Suganda ada kan? Coba saya cek dulu ya Mbak. Oke. Mbak minta brosur ya? Oh ya, tunggu ya Mbak. Iya. Untuk dokter Bayunya nggak ada nih Mbak. Adanya dokter Ilham, gimana? Ya udah nggak apa-apa deh Mbak. Ya udah, tunggu ya Mbak. Oke. Nampaknya ibu harus kembali lagi untuk melakukan pemeriksaan rutin minggu depan. Karena Tumben Mbak, nggak sama Mbak Naomi. Lagi drama dia Mbak sama cowoknya. Ribet deh. Ya udah, tunggu bentar ya Mbak. Ya silakan masuk. Permisi dok. Iya. Ini ruangan dokter Ilham kan ya? Betul sekali. Tapi dokter Ilhamnya tadi buru-buru pulang, soalnya anaknya kejang-kejang. Saya dokter Sakti, dokter penggantinya dokter Ilham, tapi tenang aja, saya lebih sakti ketimbang dokter Ilham. Soalnya tadi di pintu tulisannya dokter Ilham. Oh iya, tadi buru-buru soalnya dokter Ilhamnya, saya lupa kasih tahu ke front desk. Tapi oke, mau apa tadi? Sulam bibir, vitamin C, sama setrika pipi. Iya dok. Silakan. Jadi Naomi setiap 2 bulan sekali pasti pergi ke Eropa bareng orang tuanya. Biasanya sih gitu, cuman kali ini dia enggak. Mungkin karena gue kali ya. Lo gak apa-apa? Enggak, gue nggak apa-apa. Terus sekiranya nih barang, makasih, barang yang belum dia punya, yang paling dia pengenin banget apaan? Aduh, apa ya? Kalaupun dia mau, dia bisa juga langsung beli sih. Nggak mungkin nungguin gue. Kalau baju, Diajak kawin kok malah nggak mau. Ya namanya juga bocah pas-pasan dok. Takut lah dia beda kasta. Lagian dia bisa ngasih apa ke Naomi? Tapi saya pernah ketemu sama Naomi. Naomi pernah cerita panjang lebar sama saya. Katanya kalau Mario itu adalah pacarnya yang paling perfect.
Itu mah cover, Dok. Nih ya, Naomi tuh cerita semua tentang Mario ke saya. Semuanya deh pokoknya. Kenapa? Karena saya yang paling ngerti Naomi. Terus? Dok, ini kita kapan suntiknya sih? Dipijitin terus, kram nih pipi saya. Maaf, ini emang sengaja dipijit terus biar jadi empuk. Ini kan lagi berotot nih, mau pipinya six pack ntar. Terus tadi gimana soal Mario? Aduh, pokoknya Mario tuh ribet banget lah, Dok. Baik banget yang harus dipertimbangin. Lagian tuh ya, Naomi lebih cocok sama mantannya Galih. Dia selevel tuh kalau sama Galih. Galih? Saya sih nggak ngarepin apa-apa ya, Dok, dari hubungan mereka. Lagian dari awal juga emang udah nggak cocok. Terus ya, Dok, Naomi tuh belakangan sering banget diem. Saya takut dia jadi depresi. Depresi? Depresi? Iya. Lo udah berapa lama gak ketemu dia? Dua minggu. Hah? 2 minggu? Lo kok tadi gak cerita apa-apa sih sama gue? Itu penting tau gak? Payah banget sih jadi cowok. Tapi kita tetap berkabaran, gue tetap whatsappan sama dia. Udah buruan, lo samperin Naomi. Sebelum semuanya jadi tambah ngaco. Gue telepon ya, bentar gue telepon. Ngapain sih nelpon? Buruan aja langsung samperin ke rumahnya. Buruan, lari. Oke. Terus itu gimana si Sisi? Sisi nggak suka hubungan dia sama Naomi. Tapi gue ada satu nama lagi tuh yang harus gue selidikin. Galih, Galih. mantannya Naomi. Emang gue tuh gak suka banget sih sama si Sisi. Ya bener, timeline terus deh. Kita butuh banyak informasi soal dia. Ya jadi gitu sih. Gimana? Bokap maunya gue terus yang ngurusin perusahaannya dia. Aduh, entah di mana-mana perusahaannya. Oh gitu, bagus dong. Jadinya kamu bisa semakin sukses. Perusahaan macam. Iya. Iya kan? Jadi gini, kita sekarang makan di restoran yang paling mewah. Buat kamu itu pasti paling spesial. Yaudah yuk. Yaudah, yuk. Makan. Makasih.